Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Wahyu Talent. Kali ini saya ingin membagikan pada sahabat-sahabat YouTube di luar sana bagaimana cara mengatasi kelahar roda sepeda motor yang sudah goyang tapi tanpa harus diganti. Contoh seperti ini. Ini motor laharnya udah cukup goyang kali. Nah, ini sudah sangat goyang sekali laharnya. Nah, udah sangat oblak goyang. Jadi di sini saya ingin membagikan bagaimana cara memperbaiki kelahar tanpa harus diganti, asalkan kelahar ini tidak pecah. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabat YouTube di luar sana kendaraannya kelaharnya sudah goyang, jadi kalau dipakai sudah tidak nyaman, terasa oleng-oleng. Jadi di sini saya ingin membagikan bagaimana caranya untuk mengatasi kelahar yang sudah goyang tanpa harus diganti. Jadi bisa dipakai lagi menjelang kapan kita ada uang baru membeli kelahar yang baru. Karena di setiap daerah, apalagi khususnya di daerah-daerah perdesaan, pedalaman, itu sangat susah untuk nyari kelahar apa gimana. Jadi di sini saya ingin membagikan bagaimana caranya memperbaiki kelahar yang sudah goyang. Jadi di sini kelaharnya sudah sangat goyang sekali, sudah klek-klek goyang. Oke, langsung saja kita buka rodanya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke sahabat YouTube, kalau untuk jenis motor CS1 pemegang tali ini kita buka terlebih dahulu supaya ini nanti tidak ketarik. Biasanya kalau ketarik takutnya dia malah putus. Setelah itu kita buka. Jadi kalau membuka kelahar roda seperti ini, apalagi khususnya untuk bagian cakram, ini kalau bisa usahakan jangan sampai ini ditekan seperti ini. Takutnya nanti bikin piring cakram ini jadi oleng atau tidak senter, istilah kalau bahasa di tempat saya namanya baling. Jadi cukup kita tahan seperti ini, kita ganjal. Oke, seperti itu. Setelah lepas seperti ini, kita tes, kita guncang seperti ini. Kita guncang, ini terasa goyang. Nah, lalu kita lepas yang satu lagi. Nah, kedua-duanya sudah sangat goyang, tapi di sini kelaharnya tidak pecah. Jadi akan saya contohkan cara memanfaatkan kelahar yang sudah goyang seperti ini supaya bisa terpakai kembali. Nah, pertama kita buka tutupnya dulu. Ini tutupnya kita buka. Nah, ternyata di sini udah sangat parah sebenarnya nih, udah karatan, tapi nanti kita bersihkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, dia ternyata belum pecah, tapi emang sudah parah seperti ini. Kita buka yang satu lagi. Nah, yang satu lagi masih mendingan. Ini masih mengkilap, belum karatan. Nah, seperti ini sama juga. Nah, ini sudah dibuka tutupnya, tambah terasa goyangnya. Nah, ini bunyi etek-etek-etek. Nah, jadi saya sediakan, saya bersihkan dulu kelaharnya. Jadi ini kita bersihkan dulu semua, kita cuci dengan solar. Sebenarnya pakai bensin juga lebih bagus atau pertalite supaya cepat keringnya. Biasanya kalau pakai solar nih keringnya agak lambat. Sebenarnya dia masih bagus, cuman sudah
parah sekali goyangnya. Apalagi ini klaher kualitasnya bukan kualitas klaher asli. Oke sahabat YouTube, kalau yang satu udah mulai nampak karatan, tapi kalau yang satu lagi ini masih lumayan bagus, tapi ini juga sudah goyang kali. Nah ini lebih parah lagi, lebih goyang lagi. Nah, jadi di sini kita manfaatkan barang yang sudah rusak seharusnya ganti, tapi masih bisa kita untuk perbaiki, untuk kita pakai lagi. Oke sahabat YouTube, jadi caranya untuk mengatasi bearing atau klaher yang sudah oplak seperti ini atau sudah goyang seperti ini. Nah, ini caranya seperti ini. Di sini pres-presan aslinya ini, di sini kita getok lagi, tapi getoknya nggak perlu dikasih penahan bawahnya. Jadi cukup seperti ini. Cari ini yang tumpul. Ini kebetulan pakai paku bisa juga. Kebetulan saya ada jari-jari bekas, ininya datarnya bagus. Nah, jadi cukup seperti ini. Yang pas di tengah titiknya ini kita getok lagi. Nah, kenapa harus digetok seperti itu? Setelah digetok seperti itu, yang pengurung pelornya ini atau dibilang gotrinya ini, dia nguncup lagi, akhirnya memadat lagi. Nah, di sini udah padat. Di sini padat. Kalau tadi longgar seperti ini, bahkan sudah tidak goncang lagi, sudah padat, tidak goyang lagi. Nah, lalu yang satu lagi kita tes lagi ini. Nah, ini sangat parah sekali, udah bunyi sekali. Nah, sama seperti yang pertama, cukup kita getok salah satu aja seperti ini. Ini salah satu bekas klem-kleman asli atau pres-presan asli, ini kita getok lagi. Fungsinya ini kita getok. Nah, sekarang udah padat. Udah padat. Di sini juga sudah tidak goyang lagi. Nah, sudah aman. Nah, jadi fungsinya saya getok tadi, dia tak mungkin dia membuka. Jadi setelah kita getok dia ngepres lagi ke bagian gotri-gotrinya ini atau pelornya ini. Jadi pelor tadi itu kepres lagi, terkurung erat lagi itu. Jadi ini masih bisa untuk kita pakai lagi. Setelah itu kita langsung tes pakai lagi, pasang goyang apa tidak. Kita kasih gres atau stempet namanya, kalau di tempat saya gomok. Nah, ini kita kasih gresnya. Kadang kalau di daerah-daerah pedesaan untuk beli klaher harus ke kota dulu. Jadi cukup diakali dengan cara seperti ini. Klaher yang sudah goyang masih bisa untuk kita pakai lagi. Nah, jadi setelah kita kasih gres, kalau di daerah saya ini namanya gomok, itu kita pasang lagi, tutup kurungannya ini. Nah, seperti ini. Tapi kalau bearingnya ini memang sudah pecah, mau nggak mau harus terpaksa ganti. Nah, seperti baru lagi sahabat, sangat padat lagi, tidak goyang sama sekali. Lalu yang satu lagi ini kita kasih gomok, kasih gres juga atau gemok, atau kalau di sini namanya gomok. Beda daerah, beda bahasa. Kalau untuk ketahanannya ini saya pernah mencoba dengan cara seperti ini. Biasanya untuk pemakaian 3 bulan alhamdulillah masih tahan. Untuk pemakaian 3 bulan, karena kita ngatasin ini bukan untuk tahan selamanya, karena untuk keadaan darurat kita belum punya uang untuk mengganti klaher. Jadi kita bisa menjelang dapat uang
kita bisa mengakali kelahar ini supaya bisa dipakai lagi. Nah, sangat padat, tidak goyang. Lalu kita tes, kita pasang. Oke sahabat YouTube, saya cukup membagikan. Apabila memasang kelahar, saya sarankan jangan pernah digetok bagian tengah. Apabila kelahar yang mati di bagian luar, karena ini kelahar yang ngunci di bagian luar, di dalam untuk ruang dia gerak. Jadi waktu masang yang kita getok sebelah luar. Tapi kalau kelahar itu matinya di dalam, yang kita ketok bagian dalam. Meskipun diganti kelahar baru asli, kalau kita getok di tengahnya pasti nggak lama goyang lagi. Oke. Lalu yang kedua, usahakan waktu masang kelahar, contoh seperti ini. Untuk rumah kelahar ini, kalau bisa jangan pernah dikasih pelicin, pelumas atau gomok. Karena kalau dia licin nanti, takutnya nanti kelahar berputarnya di luar sini. Akhirnya yang bikin ini jadi lobok, kalau bahasa tempat sayanya lobok atau lapang. Nah, jadi cukup ini dilap kering-kering bersih, lalu kita pasang lagi seperti ini. Nah, cukup bagian pinggirnya saja yang kita getok. Oke. Lalu untuk karet silnya ini, sil bagian sini diusahakan nih kita kasih grease juga atau kasih gomok. Gunanya supaya kalau seandainya jalan banjir, Pak, air tidak sampai menembus masuk ke dalam. Kadang ada juga kelahar sering atau bearing sering rusak disebabkan karena silninya yang sudah masuk air. Lalu untuk masang yang bagian sebelah sini, usahakan piring cakramnya ini jangan sampai kena ke lantai. Kadang waktu kita mukul takutnya ini nanti bengkok, jadinya oleng, atau kalau di daerah saya itu namanya baling. Apalagi kalau di Sumatera Barat tambah baliang. Nah, jadi cukup seperti ini. Lalu ini kita lap bersih-bersih tepinya supaya dia kering. Kalau di tepi sini licin, nanti berputar di sini. Akhirnya ini yang bikin rumah kelahar ini lobok. Pastikan bos tengahnya ini ngepas. Jadi dia tidak susah nanti waktu memasang as rodanya. Oke, rasanya sudah pas semua. Langsung kita pasang bosnya. Lalu kita tes, kita pasang goyang apa tidak. Ini baut belum kita pasang. Nah, di sini sudah tidak ada goyang lagi, sudah tidak ada oleng lagi. Padahal murnya belum saya pasang. Lalu kita pasang murnya. Oke, sahabat YouTube, hasilnya mantap. Kelahar sudah tidak goyang lagi, sangat-sangat mantap. Oke, jadi apabila sahabat YouTube suka dengan video ini, tolong bantu like and subscribe-nya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.